Pelatih baru timnas Australia, Tony Popovic, berambisi untuk menggeser timnas Indonesia di tangga klasemen grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim nasional Australia resmi menunjuk Tony Popovic sebagai pelatih baru. Mantan pemain Crystal Palace itu didapuk untuk menggantikan Graham Arnold yang mundur usai dibuat frustasi timnas Indonesia. Seperti diketahui, Graham Arnold gagal meraih kemenangan tatkala bertandang ke markas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Lawan tim dengan ranking 129 FIFA, Australia dipaksa bermain imbang 0-0 di SUGBK. Permainan bertahan ala Shin Tae-yong membuat Arnold pusing sehingga memutuskan mundur dari kursi pelatih. Posisinya digantikan Tony Popovic yang secara resmi diumumkan sebagai pelatih Australia pada Senin, 23 September 2024. Pelatih berusia 51 tahun itu sangat antusias menangani tim Kangguru. Sebuah kehormatan bisa berada di titik ini. Melatih The Socceroos adalah mimpi yang menjadi kenyataan sebagai pelatih, ucap Popovic dikutip dari media Australia, Nine. Popovic berambisi menggeser Indonesia di klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurutnya, The Socceroos layak untuk menjadi tim pertama yang lolos ke Piala Dunia dari grup ini. Saya sangat yakin dan percaya pada kemampuan kami untuk berkembang sebagai sebuah tim, ucap Popovic. Saya ingin bahwa kami bisa menjadi yang pertama di grup kami dan lolos ke Piala Dunia, ujarnya menambahkan. The Socceroos saat ini terlempar ke urutan kelima klasemen dengan 1 poin. Australia tepat berada 1 strip di bawah Indonesia yang membukukan 2 angka. Skuad Garuda mendapat hasil imbang lawan Arab Saudi dan Australia. Popovic menyoroti tradisi Australia 2 kali lolos Piala Dunia dalam 5 edisi terakhir. Bukankah kita seharusnya mengincar posisi pertama? Tidak, kita harus selalu mengincar yang terbaik, tegas Popovic. Saya yakin kami memiliki bakat dan tekad untuk membuat negara kami bangga, imbuhnya. Australia baru akan bertemu kembali dengan Indonesia pada 20 Maret 2025. Sebelum itu, tim asuhan Popovic harus menghadapi Cina, Jepang, Arab Saudi, dan Bahrain dalam kurun 2 bulan ke depan. Popovic berjanji membuat permainan Australia lebih baik saat menghadapi lawannya di grup C termasuk Indonesia. Saya tidak pernah puas ketika menang dan kita tidak bermain dengan baik. Kami akan puas dengan kemenangan, tetapi kita harus memastikan gaya bermain lebih baik lagi, pungkasnya. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong nampaknya masih memiliki banyak PR, pekerjaan rumah, untuk membangun kekuatan agar bisa tampil di Piala Dunia 2026, salah satunya adalah di posisi penyerang. Di mana posisi penyerang masih dianggap sebagai titik kelemahan di timnas Indonesia. Dan buktinya dalam 2 pertandingan terakhir timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 babak 3 zona Asia, anak asuh Shin Tae-yong hanya mampu mencetak 1 gol saat melawan Arab Saudi. Sontak hal inilah yang membuat Shin Tae-yong dan para staf sepertinya harus bekerja keras mengatasi masalah tersebut. Dan kini, Shin Tae-yong siap melakukan cara apapun demi membuat lini serang timnas Indonesia kembali gacor. Dan kabarnya, salah satu cara yang dilakukan yakni dengan mencari pemain di penjuru Eropa. Salah satu pemain yang layak untuk dipertimbangkan adalah Miliano Jonathans, pemain keturunan Indonesia yang saat ini bermain di Liga Belanda. PSSI dan Shin Tae-yong tampaknya mulai menyerah dalam membujuk Ula Romeni untuk berseragam merah putih. Menurut kabar yang beredar, pemain berusia 24 tahun tersebut sangat sulit untuk dinaturalisasi. Untungnya, di saat yang hampir bersamaan, kabar PSSI telah sepakat dengan Mauro Zijlstra. Namun sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai pemain Volendam berusia 19 tahun tersebut.
Hal yang pastinya membuat PSSI semakin pusing, karena kebutuhan penempatan penyerang sudah dianggap sangat darurat di kubu timnas Indonesia. Jika masih kesulitan mencari penyerang, maka jajaran official timnas Indonesia mau tak mau harus mengandalkan pemain saat ini. Pemain yang dimaksud adalah Ragnar Oratmangoen, Rafael Struike, Ramadan Sananta, Dimas Drajat, hingga Hoki Caraka. Sayangnya, tak semua pemain yang ada bisa diandalkan oleh Shin Tae-yong mengarungi babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Misalnya saja, Hoki Caraka yang dianggap fans Garuda masih belum bisa bersaing di level Asia. Melihat situasi saat ini, maka PSSI mau tak mau harus bekerja lebih keras lagi. Salah satunya mengirimkan perwakilannya terbang langsung ke Belanda, di mana tujuannya adalah untuk mencari sekaligus menonton beberapa pemain keturunan yang bermain di Liga Belanda. Dan tugas itu pun dijalankan oleh asisten pelatih Shin Tae-yong yakni Yeom Ki-hun. Sebagai pelatih striker, tentunya pelatih asal Korea Selatan itu tahu tipe striker yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia saat ini. Maka dari itu, ia adalah orang yang tepat untuk melakukan belusukan ke Belanda. Akhir-akhir ini jika mencari pemain keturunan berposisi penyerang, maka nama Miliano Jonathans layak menjadi pertimbangan. Karena alasannya adalah karena dalam beberapa laga terakhir, dirinya mampu menunjukkan penampilan impresif dan secara keseluruhan di awal musim ini sudah bermain sebanyak 5 kali bersama klubnya Vitesse. Dari penampilannya itu, pemain berusia 20 tahun tersebut berhasil menyumbangkan 2 gol dan 1 assist. Dan jika berhasil dinaturalisasi, maka kehadiran Miliano Jonathans bisa mengancam posisi Marcelino. Marcelino memang harus waspada, karena akhir-akhir ini penampilannya menuai banyak kritikan. Dan jika tak mau digusur, Marcelino harus meningkatkan performanya seperti apa yang ditampilkannya saat bermain di Piala Asia U23 beberapa waktu lalu. Bagi yang penasaran soal Miliano Jonathans, ia adalah pemain Vitesse yang memiliki darah keturunan Indonesia, tepatnya berasal dari Depok. Indonesia yang mengalir darah di tubuhnya berasal dari sang ayah. Jika bergabung dengan timnas Indonesia, banyak publik yang menilai Miliano Jonathans seperti mewujudkan mimpi ayahnya yang ingin melihat anaknya bermain untuk tim Garuda. Sudah barang tentu itu sebuah tekad yang saat ini coba diwujudkan oleh pemain berusia 20 tahun tersebut. Jika Miliano Jonathans bergabung, kehadirannya bisa menambah kedalaman skuad di timnas Indonesia, di mana ia bisa mengisi posisi penyerang sayap, posisi yang selama ini diperankannya di Vitesse. Tak hanya untuk tim senior, peran Miliano Jonathans juga bisa diandalkan untuk tim kelompok umur. Misalnya timnas Indonesia U23 yang tentu saja sebuah keuntungan yang bisa didapat oleh Indonesia jika berhasil mendapatkan pemain berdarah Depok tersebut. Meski belum pasti, namun saat ini Miliano Jonathans sudah mendapatkan banyak dukungan dari fans Garuda. Mereka pun berharap agar Miliano Jonathans segera bergabung dan memperkuat tim Garuda yang saat ini diasuh oleh Shin Tae-yong. Dukungan itu didapat oleh Miliano Jonathans di akun Instagram pribadinya Miliano Jonathans. Hampir setiap ia mengunggah sesuatu, pasti banyak fans Garuda yang memberikan komentar seperti yang terlihat dalam postingan terakhir yang diunggah oleh Miliano Jonathans. Menarik dinantikan bagaimana kelanjutan dari kisah Miliano Jonathans. Namun jika melihat track recordnya, ia bisa menjadi pertimbangan PSSI untuk menjadi pemain naturalisasi di bawah asuhan Shin Tae-yong.